Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kembali lagi di Gen Bincang. Genbi Tegal Bincang-Bincang. Oke, untuk hari ini tentunya kita akan kembali lagi bersama dengan narasumber yang luar biasa nih ya teman-teman. Tentunya ada Kak Farah Farhat. Halo. Oke. Gimana nih Kak Farah kabarnya? Alhamdulillah baik. Najwa gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Wah, ini kayaknya pertama kali banget ya kayak kita ketemu dan jadi teman-teman, Kak Farah ini luar biasa banget nih teman-teman. Kira-kira luar biasanya apa sih? Oke, langsung aja ya kita tanya-tanya deh sama Kak Farah. Kak Farah, aku kan sempat lihat-lihat tuh di Instagramnya Kak Farah. Itu kayaknya Kak Farah tuh sempat dapat beasiswa ya, kayak sempat ke luar negeri gitu. Itu beasiswa apa sih Kak? Boleh terus di-spill dikit gitu. Oke, jadi waktu itu berarti tepatnya 1 bulan yang lalu, alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa mengikuti salah satu program dari US Department of State, itu program Student Exchange yang fully funded, alhamdulillah selama 35 hari. Namanya Study of the US Institute for Student Leader, tingkat SUSI 2023. Temanya adalah Religious Diversity and Democracy di Temple University Philadelphia, Pennsylvania. itu tentang membahas apa sih Kak sebenarnya beasiswanya dari apa ini? Oke, jadi seperti yang tadi aku ceritain dan juga kalau beasiswa ini atau student exchange ini dibiayai penuh oleh US Department of State. Jadi pemerintah di Amerika Serikat yang fokus di pengembangan edukasi dan juga kebudayaan, begitu. Nah, di situ US Department of State itu menggandeng US Embassy yang ada di beberapa negara, seperti salah satunya di Indonesia, untuk menyeleksi anak-anak dari Indonesia untuk bisa ikut program Study of the US Institute for Student Leaders ini, gitu. Oh gitu, berarti tapi intinya nanti berarti anak-anak dari Indonesia ini dibawa ke sana, diminta untuk ke sana itu untuk sebagai pertukaran kebudayaan aja kah atau juga sama hal lainnya nih Kak? Oke, jadi pasti yang namanya exchange itu kebudayaan nggak bakalan luput ya dari pertukaran itu ya. Dan yang pastinya kita belajar mengenai itu keberagaman agama dan demokrasi. Jadi di sana kita melihat bahwa Amerika Serikat adalah negara yang plural sama seperti Indonesia. Bahkan kalau kita lihat Amerika itu bisa dibilang adalah negara imigran ya. Jadi Native Amerika itu sudah sedikit sekali jumlahnya daripada imigran yang ada di situ. Jadi makanya itu diversity-nya luar biasa sekali, dari mulai ras manusianya, dari mulai agamanya juga, dan dari berbagai macam latar belakang. Makanya kayak sesama negara dari religious diversity-nya yang sama, itu kita saling belajar di situ, begitu. Nah, untuk demokrasinya juga sama, karena sistem pemerintahan di Indonesia adalah demokrasi, terus di sana juga demokrasi. Kita sharing juga tuh, sebenarnya demokrasi yang ada di Amerika Serikat itu seperti apa, dan di Indonesia itu seperti apa. Terus di sana, nggak cuma dari Indonesia aja nih, yang bisa berkesempatan untuk studi di sana selama 35 hari. Jadi ada temanku dari Irak, terus ada Mesir, India, sama Lebanon, begitu. Berarti itu hampir satu dunia ya Kak ya? Beasiswanya memang nggak hanya misal nggak hanya untuk Asia aja, tapi emang untuk satu dunia gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya nih Kak ya, kan untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup atau lifestyle. Kalau menurut Kak Farah nih, lifestyle-nya Kak Farah nih ya kan, karena di luar negeri sama di Indonesia beda dong ya kan? Itu kayak gimana sih Kak perbedaannya kira-kira? Oke, first thing first ya, yang bisa aku spotlight adalah banyak jalan kaki. Serius, karena di sana kita nggak bawa motor dong ya. Di sana public transportation-nya itu terdiri dari metro atau kereta api bawah tanah, kereta api gantung, terus abis itu bus, kemudian kalau misalkan duitnya banyak ya bisa pakai taksi setiap hari, tapi pasti bokek pada akhirnya. Jadi itu lebih mementingkan jalan kaki. Jadi misalkan kayak kan biasanya nih entah di UIN atau di Unikal ya, kita mau ke gedung S ini atau ke seberang, parkirannya di sini, ya udah sekalian parkir di sana naik motor ya. Di sana enggak, jadi semuanya jalan kaki. Even though kayak kelasnya di sini dan ke kelas lain misalkan 1 kilo gitu ya, tetap jalan kaki gitu. Jadi semuanya jalan kaki, baru naik transportasinya kalau udah sampai stasiun atau udah sampai ke halte bus kayak gitu. Oh gitu. Itu sih yang paling banyak apa yang bikin aku beda banget gitu ya di sana. Oh ternyata jalan kaki yang paling banyak digunakan. Terus di sana
mengenai apa ya, secara luas mungkin secara kebebasan pandangan ya, karena kalau di sini banyak sekali stereotip, Ya. entah itu stereotip mengenai perempuan, stereotip agama dan lain sebagainya, tapi di sana itu bisa dibilang kayak less of stereotype. Jadi orang-orang di sana itu hidup, kemudian berinteraksi dengan orang lain ya atas dasar ya memang kita sesama manusia gitu, tidak memandang oh kamu Islam, kamu Kristen, kamu Yahudi dan lain sebagainya. Memang sih kayak kasus-kasus rasisme dan lain sebagainya tetap ada ya. Cuman yang aku rasakan selama di sana sebagai seorang muslim, aku pun tidak pernah merasa didiskriminasi gitu. Bahkan kalau di Temple University tempatku belajar itu juga sudah ada beberapa muslim yang belajar di sana. Kemudian security yang ada di sana juga ada yang muslim, perempuan berhijab, jadi security juga sudah ada. Kemudian di tempat-tempat grocery juga pegawai-pegawainya juga sudah banyak yang muslim. Dan yang paling aku senang di sana ketika aku seorang muslim, aku berhijab, aku di-recognize, aku dikenali sebagai seorang muslim, dilihat sama muslim lain dari sana, aku selalu disapa pakai salam. Jadi itu hal yang tidak aku temukan di sini walaupun semuanya muslim Islam, muslim. Iya, tapi tidak menyapa aku dengan assalamualaikum sih kan nama aja. Nah di sana assalamualaikum gitu. Jadi keren sih. Oh wow. Berarti di sana benar-benar sedemokrasi itu dan juga seenggak memandang rasis banget lah ya. Intinya kalau kan kadang kan kita di sini juga masih wah lihat ada yang hijaban dikit mesti langsung kan dijudge gitu kan. Berarti kalau di sana ketika ya dalam hal orang sesama orang muslimnya gitu lah ya, itu berarti emang bener-bener beda ya kayak dengan yang waktu kita di sini gitu ya. Ya bener sih, waktu aku pertama ketemu Kak Farah aja, Kak Farah, enggak assalamualaikum Kak Farah. Dan kayak ya ampun gitu kan, kayak di pengajian banget gitu ya. Kalau di sana emang assalamualaikum ya karena sesama muslim ya. Berarti itu juga menunjukkan identitas mereka gitu ya Kak ya. Oke. Kalau misalnya dari Kak Farah sendiri nih, boleh cerita nggak sih Kak terkait dengan tips and triknya gimana sih buat bisa ikut kegiatan itu gitu loh. Oke. Bisa gitu. Oke. Jadi ini alhamdulillah banget UIN Gus Dur ini tahun 2022 itu baru di reach out sama US Embassy karena sebelum-sebelumnya belum ada koneksi ke situ. Karena memang program SUSI ini memang program yang spesifik dari US Embassy nanti engage ke beberapa universitas begitu. Jadi tidak disebarluaskan seperti program yang lain. Karena memang misi dari US Department of State dan US Embassy di Jakarta itu pengen seluruh anak yang ada di Indonesia sampai pelosok itu bisa merasakan pengalaman belajar di USA gitu. Iya, makanya di UIN akhirnya kita dapat kesempatan, aku daftar, direkomendasikan sama salah satu dosenku untuk daftar, kemudian diseleksi berkasnya, dan akhirnya berkasnya itu dikirimkan dari kampus melalui email ke US Embassy. Baru di situ dapat pengumuman, alhamdulillah aku lolos untuk masuk ke tahap wawancara, dan di situ diwawancara sama 2 staf US Embassy Jakarta, satunya diplomat dari Amerika Serikat. Itu 20 menit wawancara, kita diperdalam lagi mengenai motivation letter kita yang kita tulis, kita di sana mau ngapain, tujuannya mau apa, kalau pulang mau bikin apa. Jadi detail sekali, bahkan sampai di masa depan nanti mungkin 5 years later kamu mau jadi apa gitu, dan nyambungnya apa nih sama tema ini kayak gitu. Oke. Dan satu tip asal gini, Kak. fun fact-nya itu no to fail requirement. Jadi ini sangat wah gitu ya. No to fail bisa dari US Department of State, no to fail, yes it is. Soalnya gini Kak, waktu itu kan di Unikal itu juga sempet Kak ada dari US Embassy. Ya, betul. Bilangnya ada TOEFL-nya, tapi memang ada sih beberapa program yang nggak pakai TOEFL. Tapi kali itu kali ya? Ya, jadi kalau beberapa program US Department of State memang ada yang TOEFL. Misalnya kamu mau daftar S2 Fulbright ya, itu pasti kalau S2 ada TOEFL requirement. Tapi kalau untuk Wisely, kemudian SUSI, KLS, no TOEFL. Ini boleh nih teman-teman di rumah barangkali pengen ya Kak ya, langsung nih, kalau enggak langsung hubungi Kak Farah, kata aja ya. Siap. Apalagi teman-teman dari Unikal sama UPS Tegal ya. Jadi kemarin US Embassy Jakarta, Mem Emily Norris kan sudah datang ke Unikal ya. Sudah datang juga ke UPS dan UIN Gus Dur juga. It means nanti tahun ini berarti akhir tahun mungkin pendaftarannya juga akan sampai ke Unikal, UPS dan UIN Gus Dur lagi. Begitu. Jadi once universitas sudah di reach out sama US Embassy Jakarta, berarti sudah ada kesempatan untuk ikut SUSI. Karena emang di sini opportunity-nya gede banget untuk universitas yang mungkin
di mata nasional tuh belum terlalu terlihat, tapi sebetulnya potensinya besar sekali gitu. Iya, benar. Kak, gini, Kak Farah Farhat kan berarti selama mengikuti itu masih sambil kerja juga kan di stasiun di Pekalongan kan, TV kan. Nah, itu cara Kak Farhat buat komunikasi ke sini ya, apakah itu dapat cuti kan atau gimana tuh Kak buat manajemen waktu nih terutama? Oke. Jadi alhamdulillah karena posisiku tuh masih freelance, jadi sebenarnya aku nggak cuma kerja di Batik TV aja, salah satu stasiun TV yang ada di Pekalongan, tapi aku juga kerja di salah satu channel YouTube gitu. Dua-duanya freelance nih, jadi dan tidak terikat kontrak alhamdulillahnya. Jadi makanya itu kesempatanku untuk izin, dan dia sah-sah aja aku izin 1 bulan kayak gitu. Jadi alhamdulillah aman. Dan kalau untuk kuliah pun karena udah semester akhir, waktu itu berangkat udah tinggal skripsi, dan skripsi pun udah selesai, tinggal nunggu sidang. Jadi tinggal berangkat gitu. Nggak ada Bisa ya izin? Bisa. Kalau udah di semester akhir itu bisa. Ya, syaratnya kalian harus rela menambah 1 semester lagi. Jadi kalau teman-teman ya. Najwa masih semester 5 nih, Iya, 5. masih bisa kan? Masih kalau insya Allah keterima gitu kan masih aman di dalam nggak lebih dari 8 semester. Nah kalau aku emang rezekinya ketika daftar itu di semester 7, berangkatnya semester 8, maka aku harus nambah semester 9. Oh, oke. Tapi nggak apa-apa lah ya nambah 1 semester, apalagi kan gini pengalaman ya nggak sih Kak, itu suatu guru yang paling besar juga, apalagi bisa sampai luar negeri gratis. Megat. Oke, Kak, gini, pernah nggak sih Kak Farah itu merasa kayak yang namanya apa ya, lebih ke pusing gitu atau mungkin stres gitu? Pasti sama. Iya. Yeah, I had that experience. Jadi ketika pertama kali datang, pasti ekspektasinya, waduh harus ngomong bahasa Inggris 24 hours nih gitu. Dan ya, aku ngalamin banget ketika teman-temanku itu dari negara-negara, emang sih mereka Timur Tengah ya, tapi bahasa Inggris itu jadi bahasa kedua mereka. Dengan kan buat aku bahasa Inggris itu bahasa ketiga ya, setelah bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi ketika itu banyak banget transisinya, kayak gimana cara catch up mereka ngomong mungkin lebih cepat, atau kosakatanya lebih banyak, yang banyak kosakata yang nggak aku tangkep gitu kan. Apalagi kalau lecture itu ada dosen yang beberapa dosen aku suka nih cara komunikasinya, tapi ada dosen yang dia tuh cheerful banget tapi terlalu cepet ngomongnya, jadi kayak mereka ketawa aku bengong. Apa yang lucu guys, aku nggak apa no ya gitu, kayak tolong gitu. Akhirnya di titik dimana aku pengen sehari aja cuman mau sama temen dari Indonesia, nggak mau ngobrol sama temen dari foreign people karena aku capek gitu. Aku pernah ngerasa kayak gitu dalam waktu 1 bulan itu, tapi habis itu ya tetap bisa berjalan sih, karena ya gimana lagi ya dari terpaksa itu jadi terbiasa juga akhirnya. Betul. Bisa karena terbiasa, ya betul banget. Oke, Kak, tapi kalau waktu masih stres nih ya kan, biasanya Kak Farah tuh ada nggak sih spot tertentu atau ya tempat tertentu lah di sana yang benar-benar bisa bikin Kak Farah tuh tenang, damai gitu? Baik, jadi biasanya ya kalau aku tuh emang nggak tahu kenapa nggak terlalu suka keramaian dan jadi kayak 24 jam kalau harus di tengah-tengah keramaian terus tuh kayak nggak kuat. Apalagi kayak harus dikelilingin orang-orang yang dulunya aku nggak kenal gitu ya. Nah itu tuh biasanya aku ambil waktu pagi-pagi. Biasanya kan lecture tuh around jam 9, jam 10 ya. Jadi pagi-pagi kayak jam 7 itu aku udah keluar dari dorm. Entah sarapan, udah kan sarapan di dalam flat. Terus keluar dari dorm, itu aku jalan aja. Terus mungkin keliling-keliling kampus, gitu-gitu sambil lihat-lihat gitu-gitu sih. Tapi biasanya ada gak sih Kak, mungkin temennya Kak Farah Farhat sendiri nih ya kan, yang bener-bener di sana yang ngebantuin lah atau apa gitu, kayak bener-bener udah besti banget waktu Kak Farah mau pergi tuh kayak kita bisa ketemu lagi nggak ya gitu, ada nggak sih? Ada ya, salah satu tuh dari Mesir, Madonna namanya. Jadi awalnya emang kita nggak satu kamar sih, bahkan aku malah kayak nggak terlalu deket sama teman sekamarku karena beberapa reason ya. Nah si Madonna itu emang dia kayak ngeliat aku kayak, oh my god Farah, you are so suffering gitu, kayak my heart with you gitu-gitu, kayak dia kasihan gitu lihat aku struggle sama temanku yang yang satu kamar tuh. Madonna sih gitu. Kalau Kak Farah sendiri nih di sana tuh berarti sekaligus itu berkuliah gitu?
Iya, jadi makanya tadi aku bilang aku belajar di Temple University. Emang kegiatannya seperti kuliah. Jadi kita di kampus lecture, ada dosennya. Terus sometimes kita nanti site visit ke gereja, sinagog, ke Buddhist temple. Terus kebetulan di sana nggak ada kuil Hindu ya, belum ada kebetulan di Philadelphia. Jadi ketiga tempat itu. Terus aku akhirnya bisa experience ikut ibadah minggu pagi, terus di gereja Katolik sama gereja Protestan, terus habis itu Sabat itu hari atau perayaan sucinya orang Yahudi. Itu juga aku experience juga di dalam sinagog gitu kan. Ya seperti itu ibadah mereka aku experience, dan alhamdulillah ketika itu juga aku kesempatan juga sholat di tempat-tempat ibadah itu gitu, karena kan schedule-nya mereka kan nggak melihat sholat 5 waktu ya. Iya, betul. Kayak misalkan kita kan duhur udah wajib berhenti karena kita butuh sholat duhur dan makan siang of course. Kayak di sana tuh nggak ada kayak gitu Najwa, jadi keep going, kalau misalkan butuh sholat bilang gitu. Makanya aku lihat schedule, oh ini kayaknya melampaui jam sholat. Aku bilang ke salah satu dosenku namanya Mr. Dave, dia baik banget kayak sorry sir, I need time to pray at this time, so could you please siapkan tempat untukku gitu kan di sana. Terus ya bisa aman lah gitu. Bisa akhirnya sholat di gereja, sholat di sinagog, sholat di Buddhist temple. Oh, berarti benar-benar ada tempat tersedia khususnya gitu, Bu? Enggak, tapi mereka nyediain tempat kosong, nyariin tempat kosong. Kalau tempat khusus gak ada. Oh, oke. Lanjut nih Kak Farah. Kalau waktu Kak Farah di sana, itu kan otomatis dari biaya hidup katanya kan memang full funded banget kan gitu. Itu gimana sih Kak cara untuk mengelola? Kan kadang orang tuh gini, kalau uangnya dikit itu pasti bakalan cukup asalkan itu untuk hidup. Tapi kalau uangnya banyak, mau sebanyak apapun, kalau cuma memenuhi gaya hidup itu nggak bakalan cukup, ya nggak sih, ya kan? Nah itu caranya Kak Farah di sana tuh gimana sih biar benar-benar secukup itu gitu? Oke. Jadi alhamdulillah tuh dapat allowance satu stipend dari US Department of State itu sangat lebih dari cukup menurut kami. Jadi setiap minggunya itu kita dapat. Jadi total kita dapat 5 kartu kredit. Wow. Yes. Tapi tantangannya adalah 4 kartu kredit itu tidak bisa diuangkan, jadi harus dihabisin di USA. Oh, di sana gitu. Jadi sebenarnya aku pengen menghemat tapi tidak bisa. Karena kalau menghemat uangnya sisa, aku yang rugiin ya. Jadi diperuntukkan untuk membeli experience di sana sih. Jadi ya tetap ya, karena biaya makan seringnya kan kita beli karena mungkin kita nggak sempat masak. Walaupun ada dapur gitu di flat, tapi kita seringnya beli, itu sekali beli bisa $10 gitu. lumayan tuh $10 ya. Iya kan $10 lumayan. Kayak misalkan ya kita per minggu $300, tapi sekali makan $10 kan kayak cuma 30 kali makan aja kan. Iya. Buat seminggu kayak kurang nggak sih? Apa sisa? Apa kebanyakan aku kurang sih? Iya, karena kan kebutuhan itu nggak cuma makan, kita butuh beli alat lain bersihan gitu kan, kayak buat ngebersihin flat, karena itu tanggung jawab kita, bukan ada orang yang ngebersihin tuh, bukan. Oke, berarti itu memang misal nih dari seluruh Indonesia yang berangkat ke sana itu dalam satu flight? Enggak, jadi kita di mix. Jadi satu flat ini, katakanlah satu flat dalam satu ruangan segini tuh ada 2 kamar nih juga. Satu kamarnya itu diisi 2 orang dan itu mix negaranya. Aku sama orang Irak, terus habis itu Madonna sama orang Lebanon gitu. Oke, kalau dari Kak Farah nih, kan produktif banget kan ya? Kira-kira kalau teman-teman di rumah nih yang masih mageran, apalagi kan kuliah itu kan kalau liburan tuh hampir berbulan-bulan gitu Kak. Kira-kira apa sih Kak yang bisa kita lakuin di masa-masa kita mager, kita nggak ada kegiatan sama sekali gitu waktu liburan? Produktifnya kayak gimana nih selain ikut organisasi deh? Oke. Jadi sebetulnya mager itu adalah keniscayaan. Apa tidak? Oh my god, kayak nggak yang sesibuk itu juga dan selalu mengharapkan kesibukan every time. Nggak, tapi pasti ketika aku
berkegiatan aku pun kayak ngerasa capek kayak ya Allah kapan liburnya gitu ya. Tapi ya but then kayak lagi-lagi ya itu sih tetap ketika aku ngerasa kayak gitu ya mikir lagi juga kalau misalkan hello life is must go on gitu kan. Jadi gimana ya? Jadi ya tetap berusaha untuk produktif apapun yang kalian kerjakan pada saat itu sih. Entah ngerjain urusan rumah, misalkan nyuci, itu juga sesuatu hal yang produktif. Sampai cari muluk-muluk setiap hari kayak harus bikin event gitu-gitu. Enggak sih, enggak harus. Semuanya tergantung kapasitas kalian. Kalian yang tahu apa ya jaraknya untuk sibuk sama untuk istirahat sendiri, tapi jangan sampai apa-apa di atas namakan work life balance. Mari kita liburan terus karena work life balance gitu ya. Enggak. Jadi tetap ada skala prioritas, apalagi kalau ada di kampus udah jelas kan kesibukannya apa. Tugas kampus dulu, habis itu mungkin main, habis itu organisasi kayak gitu. Oke. Jadi mager keniscayaan, tapi gimana cara kita halang itu aja sih. Yes. Gitu ya teman-teman yang tahu apa ya. Jangan cuma tidur doang ya kan. Pada saat main ke Pulau Kapuk soalnya. Iya betul. Me too as well actually. But yeah. Iya betul. Gimana lagi? Oke, kalau dari Kak Farah nih, kira-kira aku pengen nih, kan Kak Farah kan udah dapet ya pengalamannya luar biasa ya kan. Terus tentunya kan kita harus mensyukuri apa yang udah kita punya nih ya kan Kak, apa yang udah kita dapetin juga nih. Kira-kira kalau menurut Kak Farah, arti rasa syukur yang sebenarnya itu apa ketika Kak Farah bener-bener dapet, wah aku dapet student of chance nih gitu. Actually I'm still searching for that though. Jadi tetap cari sih apa itu yang dimaksud rasa syukur dan lain sebagainya. Cuman yang selama ini aku jalankan dan aku berusaha untuk menjalankan itu walaupun masih banyak kekurangan. Satu, always say alhamdulillah gitu ya. Yes. For everything that we got. Terus abis itu maksimalin apa yang kita dapat itu adalah salah satu hal yang menurutku manifestasi dari atau implementasi dari rasa syukur kita. Misalkan kita punya handphone nih, ada handphone. Tapi kita nggak menggunakan itu untuk hal yang baik dan maksimal, gitu berarti kita nggak bersyukur kita punya handphone gitu. Ya, aku dapat student exchange, terus aku nggak memaksimalkan kesempatan itu untuk mendapatkan banyak ilmu, kesempatan dan pengalaman dan aku share ke orang lain, berarti aku nggak bersyukur, kayak gitu. Jadi nggak cuman say alhamdulillah is the first thing that you have to do, and then second is you have to do something with that. You have to do something with you got. Oke, wow, luar biasa nih ya kan teman-teman untuk Kak Farah Farhat ini. Aduh, aku sampai di sini aja. Oh, insecure banget. Ini nih Kak, ini. Dia si Najwa juga keren banget. Dia duta genre, duta wisata. Aduh, habis ini Miss Universe ya kan. Kayaknya aku ngomong ya namanya kayak English sih Kak. Itu salah satu hal yang menurut aku benar-benar cukup ya harus di-challenging ya. Aku juga ngerasa gitu sih. Apalagi ya itu ya ngerasa banget. Ternyata aku masih butuh banyak belajar ya ketika di US itu. Tapi ya itu emang bahasa itu bisa karena digunakan ya. Yes. Kebiasaan gitu ya kayak kebiasaan digunain gitu ya. Ya gimana ya Kak Farah, ya Kak seru aja kayak aku nggak tahu bahasa Inggris gitu kan ya aku ya aku sudah banget. Oke, setelahnya nih Kak Farah ada kira-kira pengen tahu dulu deh lifestyle menurut Kak Farah itu sebenarnya apa? Sebelum menutup statement hari ini. Oke, lifestyle itu gaya hidup ya. Tapi gaya hidup yang seperti apa sih? Itu kan pertanyaannya. Kayak ada yang gaya hidup yang ikut-ikutan tren, ada yang gaya hidup yang tahu kebutuhan diri sendiri. Tapi gaya hidup yang paling bagus itu ya ketika kita tahu kebutuhan kita tahu mau kita dan kita menjalani itu sebagai lifestyle kita. Kita berusaha untuk itu. Kayak misalkan lifestyle kita dalam belajar, terus dalam hal bersosialisasi, dalam hal makanan dalam hal pokoknya semua yang terjadi di hidup kita itu kita bisa manage dengan baik. Dan kebiasaan-kebiasaan baik itu yang perlu
apa ya, yang harus terus dipegang sih. Ya, emang itu susah banget ya, misalkan kayak for example makan makanan bergizi atau makan makanan sehat, kita kayak kalau misalkan lu instead of kita pilih salad, kita lebih milih cilok makannya. Jadi seperti itu, sudah hayo makan. So ya, again and again kita harus tahu kebutuhan diri kita. Kita harus tahu prioritas apa yang harus kita penuhi dalam hidup. Oke, gitu teman-teman semuanya untuk podcast di Gen Bincang hari ini. Nggak terasa ya? Ya, ini udah berapa jam sih kawaran? Masih pengen 1 hari. Kameranya dia udah kayak kameranya udah nggak kuat. Iya, Dengar ocehan. betul. Habis ini goyang-goyang. Oke, Kak Farah, bisa nih kira-kira informasi tentang Kak Farah deh. Mungkin kalau teman-teman di rumah pengen tanya-tanya atau Kak Farah, aku pengen ikut ini yang tadi itu loh. Kira-kira caranya gimana sih? Mungkin kan bisa tanya langsung kan. Kak Farah ada informasi khususnya sih tempatnya di mana gitu. Tempatnya untuk tanya. Iya, betul. Ya, jauh-jauh kemana? Aku. Ya, Kak. Ya, kalau misalkan mau tanya-tanya bisa lewat Instagram, karena media sosialku yang paling nyaman menurutku Instagram. Aku tidak punya, aku punya TikTok tapi aku udah nggak pernah buka itu. Jadi Instagram @farahfarhat_. Terus kalau misalkan butuh nomor nomornya. Aduh, ini tanya anak Gen B dulu ya. Tidak tanya anak Gen B dulu, baru anak Gen B tanya ke aku, Mbak Farah, boleh nggak boleh gitu. Nanti bisa lebih tanya-tanya lebih deeper. Oke, gitu teman-teman semuanya yang ada di rumah. Semuanya terima kasih banyak. Thank you. No, I see you Next time. Yeah, of course. You will. Oke, teman-teman, karena untuk segmen hari ini akan berakhir di sini. Sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman di rumah. Jaga kesehatan dan tetap yang namanya lifestyle itu akan kembali lagi ke diri teman-teman semuanya. Seperti apa teman-teman menganggap lifestyle dari teman-teman sendiri, itu teman-teman juga yang menentukan gitu ya Kak ya. Oke, mungkin kita cukup ya Kak ya. Aduh, di sini udah kering nih Kak. Ini aja nggak ada. Iya, ini kan ini Kak. Jadi teh lah, Iya, ini udah jadi es teh nih. udah dingin ya. Aduh, oke teman-teman semuanya, mungkin itu aja dari Gen Bincang hari ini. Aku Najwa dan juga dengan narasumber hebat kita, Farah. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.